Rusia menyatakan kemarahan terhadap negara-negara barat yang sombong dan ikut campur konflik dunia, terutama Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Rusia menyatakan senjata nuklirnya siap siaga untuk melakukan pertempuran. Tak hanya itu, Iran pun turut menyatakan siaga terhadap bom nuklirnya. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya di Victory Day atau Hari Kemenangan. Dengan keikutsertaan Barat, Putin memperingatkan bahwa kekuatan nuklir Moskow berada dalam kesiapan tempur. Bahkan ia mengatakan elit Barat telah memicu konflik di seluruh dunia. Putin mengatakan negaranya tidak akan membiarkan siapapun mengancam Rusia. Oleh sebab itu, pasukan strategis Moskow selalu dalam kondisi siap tempur. Senada dengan Rusia, Iran mengatakan bahwa negaranya akan membuat bom nuklir untuk menyerang Israel. Hal itu disampaikan oleh penasihat pemimpin tertinggi Iran, Kamal Kharasi. Kamal Kharasi mengatakan Iran tidak segan-segan memproduksi nuklir jika memang keberadaannya terancam. Hal itu pun dilakukan meski harus mengubah doktrin militer Tehran. Pihaknya pun memberikan isyarat bahwa Iran telah mulai mengubah doktrin hingga mempersiapkan senjata nuklir. Kamal Kharasi pun menekankan Iran tidak akan mencegah bom nuklirnya jika fasilitas nuklir Tehran diserang oleh Zionis. Hingga saat ini pasukan pertahanan Israel atau IDF tak mampu membunuh dua pemimpin utama Hamas, yakni Yahya Sinwar dan Mohammed Al-Deif. Oleh sebab itu, mantan Panglima Militer Israel mengakui kegagalan Zionis. Bahkan pihaknya meminta agar pasukan pertahanan Israel atau IDF menghentikan perang di Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh mantan Panglima IDF yakni Afif Kochavi yang mengatakan satu-satunya cara mengembalikan para sandera yang ditawan Hamas dengan menghentikan perang di jalur Gaza. Kochavi pun mengaku perang di Gaza sangat sulit lantaran operasi dilakukan selama berbulan-bulan. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil termasuk menangkap dua pemimpin Hamas. Mantan Panglima IDF mengaku kesulitan melakukan peperangan di daerah yang banyak bangunan dan padat penduduk. Kondisi itulah yang menjadi salah satu alasan IDF kesulitan menemukan petinggi Hamas. Lantas Kochavi mengaku bahwa Israel tidak menganggap Gaza sebagai potensi bahaya. Namun Kochavi mengatakan pada tahun 2021 Israel melihat perubahan dalam Hamas dan menunjukkan sesuatu yang baru sedang terjadi. Rupanya pasukan pertahanan Israel atau IDF memanfaatkan perang di Gaza sebagai salah satu ajang ketenaran. Selesai kegagalan menyerang Gaza, tentara IDF kerap menggunakan aplikasi kencan atau dating app. Menurut pengamat, kondisi tersebut membuat warga Zionis pun ikut berperilaku aneh. Dikutip dari Pars Today, hal itu disampaikan oleh seorang peneliti independen yang tak ingin disebutkan namanya, yang membongkar perilaku aneh warga Israel di jejaring media sosial. Oleh sebab itu, sang pengamat mengatakan bahwa warga Israel menderita psikosis kolektif. Sang pengamat juga mengatakan banyak tentara IDF yang bermain dating app di tengah perang dengan Gaza. Pasalnya, saat membuka beberapa aplikasi kencan, terlihat pria berseragam tentara IDF tersenyum dan memegang senjata. Tak jarang mereka membuat konten sadis dengan menunjukkan serangan ke warga Palestina. Bahkan sniper atau penembak jitu Israel turut menggunakan dating app dan seolah menunjukkan keberhasilan mereka menyerang Gaza. Pasalnya mereka mengunggah video sedang melewati reruntuhan bangunan. Pakar hukum internasional juga percaya bahwa pemboman di Gaza yang ditampilkan dalam situs profil kencan sebagai kejahatan perang. Brigade Al-Quds melakukan penyerangan ke pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu diluncurkan saat tentara Israel hendak menyerang kota Rafah. Detik-detik serangan Al-Quds diunggah di Telegram pada Jumat 10 Mei. Dalam unggahan itu dinarasikan Al-Quds menggunakan lava mortir untuk menyerang tank Israel. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbakar hidup-hidup di kendaraan militernya. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ma'rakat Tufan al-Aqsa. سرايا القدس لواء رفح 9/5/2024.
قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Militer Israel mulai kehabisan tentara di tengah konflik dengan militan Palestina di jalur Gaza. Oleh sebab itu, Israel mulai membentuk batalion cadangan veteran unit khusus untuk ikut berperang. Anggota dari batalion khusus Zionis ini berusia di atas 40 tahun hingga mereka yang tak berpengalaman dalam bidang militer. Dikutip dari tribunnews.com, pengumuman soal anggota batalion khusus Israel ini telah dibagikan oleh surat kabar Zionis yakni Hayom. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memberi nama batalion khusus itu dengan sebutan BRI. Adapun sebutan itu mengacu pada nama kibuts yang mengalami kerusakan parah pada 7 Oktober 2023 silam. Lantas pasukan BRI dipimpin oleh mantan anggota Knesset yakni Yoas Handel. Sebelumnya Yoas Handel menyerukan kepada para veteran unit khusus untuk bergabung dengan pasukan BRI. Yoas Handel mengatakan IDF menyetujui inisiatif untuk membentuk batalion veteran. Terlebih tentara Israel sedang berada di fase kewalahan berperang dengan militan Palestina. Menurutnya, veteran yang bergabung dengan batalion tersebut adalah tentara yang bisa berdedikasi untuk Israel. Bocor video memalukan saat pasukan pertahanan Israel atau IDF diserang oleh militan Palestina di jalur Gaza. Serangan itu mengakibatkan tentara Israel terluka parah hingga terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter. Bahkan terlihat satu tentara Zionis tanpa busana diduga ditelanjangi oleh militan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, video tersebut pertama kali beredar di Telegram. Lantas kantor berita Al-Mayadeen kembali mengunggah video tersebut di akun X pada Jumat 10 Mei. Dari awal video terlihat segerombol tentara Israel mengevakuasi rekan-rekannya dari Gaza. Bahkan terlihat seorang tentara Zionis yang tidak menggunakan pakaian turut dievakuasi menggunakan helikopter. Proses evakuasi itu berlangsung cepat sebelum militan Palestina kembali menyerang IDF. Israel mengklaim tentara Zionis yang terluka menimbulkan kerugian di jalur Gaza. Sementara Middle East Monitor mengklaim setidaknya 615 tentara Israel tewas di jalur Gaza. Angka itu tercatat sejak 7 Oktober 2023 silam. Kemudian Radio Tentara Israel juga menyatakan setidaknya ada 3.361 tentara Zionis terluka sejak perang di Gaza. Israel menanggapi keputusan Amerika Serikat yang menghentikan pengiriman senjata ke tentara Zionis. Lantas Israel mengancam akan menggunakan rudal bodoh untuk menyerang Gaza. Adapun rudal bodoh itu merupakan rudal yang tidak presisi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh anggota Knesset Parlemen Israel yakni Teli Gottlieb yang mengatakan tidak mempermasalahkan jika Amerika Serikat tidak mengirim rudal yang tepat sasaran untuk pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa Israel memiliki rudal yang tidak presisi. Teli mengatakan negaranya berhak membela diri meski meluncurkan rudal tersebut. Pihaknya mengklaim rudal tersebut bisa meratakan 10 bangunan
pertahanan yang berada di Gaza. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin mengonfirmasi pernyataan dari Joe Biden soal Amerika Serikat yang menangguhkan pengiriman senjata ke Israel. Austin menyebut senjata yang gagal dikirim adalah 1.800 bom dengan bobot 2.000 pon dan 1.700 bom dengan bobot 500 pon. Gagalnya pengiriman senjata tersebut tentu merugikan Israel karena sedianya akan berdampak kemenangan di jalur Gaza. Amerika Serikat memilih menghentikan bantuan senjata ke Israel di tengah serangan ke Rafah. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun meramaikan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang disebut tak bisa mengalahkan militan Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, hal itu disampaikan oleh juru bicara militer Amerika Serikat John Kirby pada Kamis 9 Mei. Yang mengatakan operasi besar-besaran ke Rafah tidak akan mencapai tujuan Israel mengalahkan Hamas. Kirby mengatakan Hamas telah mendapat tekanan secara signifikan dari Israel. Ia menyebut saat ini merupakan cara yang lebih baik untuk mengejar sisa-sisa bos Hamas yang belum ditangkap. Hal itu lebih baik dilakukan dibanding melakukan operasi di Rafah yang berisiko besar terhadap warga sipil. Kirby mengatakan konsultasi Amerika Serikat Israel sedang berlangsung mengenai alternatif selain operasi darat besar-besaran di Rafah. Namun Zionis memilih untuk tetap menyerang Rafah saat Washington menolak keras keputusan tersebut. Jubir Washington pun menekankan perlunya sedikit keberanian moral dari kedua belah pihak untuk mencapai akhir kesepakatan gencatan senjata. Kejadian memalukan saat pasukan pertahanan Israel atau IDF berperang di Gaza Selatan. Pasalnya tentara Israel terluka parah bukan gara-gara diserang Hamas, justru tentara Zionis sekarat lantaran disengat oleh tawon. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh militer Zionis. IDF mengatakan setidaknya 12 tentara Israel terluka di jalur Gaza pada Jumat 10 Mei. Kondisi itu terjadi lantaran 12 tentara Zionis disengat tawon. Insiden itu terjadi di tengah operasi Brigade Selatan Divisi Gaza di daerah perbatasan dekat komunitas Nirim. Adapun kronologi kejadian itu bermula saat tank Israel melewati sarang tawon besar. Lalu serangga itu masuk ke tank Israel dan menyengat semua tentara Zionis. Sontak selusin tentara Israel itu dibawa ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv untuk mendapat perawatan. Sengatan tawon itu membuat Brigade Selatan Divisi Gaza gagal menyerang warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.